Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kul kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan topik firman Tuhan. Ayo berdoa untuk 3 pokok doa penting ini, yang menjadi ayat firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetaplah berdoa. Ayat bacaan kita merupakan salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab Bapak Ibu. Namun demikian memiliki pesan yang sangat luar biasa dan harus dilakukan oleh semua orang percaya Bapak Ibu. Biar bagaimanapun tidak mungkin orang Kristen dapat dilepaskan dari doa ya Bapak Ibu ya. Sebab doa adalah komunikasi dua arah orang percaya dengan Tuhan. Sebab doa komunikasi, dan tanpa doa dan tanpa disertai dengan pujian dan penyembahan, hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah sunyi atau hubungan tanpa komunikasi ya Bapak Ibu ya. Sama halnya kalau kita punya teman, kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, mungkin hubungan tersebut akan putus atau mungkin bisa jadi tidak pernah komunikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dalam doa ada pujian, ada pengagungan, ada juga deklarasi, dan ada juga permohonan yang disampaikan Bapak Ibu, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain yang sering disebut dengan doa syafaat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pokok doa apa saja yang perlu kita doakan? Gembala sidang atau gembala jemaat induk menyampaikan ada 3 pokok doa yang mau kita lakukan di hari-hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, berdoa untuk negara Indonesia. Kita harus berdoa untuk negara Indonesia seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita, karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan sejahtera Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-18, saya akan bacakan Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berdoa bahwa negara kita akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu.
Berdoa untuk negara Indonesia harus didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan mencintai bangsa ini, Bapak Ibu. Tidak peduli apa yang telah terjadi atau apa yang akan mungkin bangsa ini telah lakukan terhadap umat Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak dapat menjadi bersyafaat bagi bangsa kita jika tidak memiliki hati yang mengasihi bangsa ini, Bapak Ibu. Percuma kita bersyafaat kalau misalkan kita tidak ada rasa saling mengasihi, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita terus mendoakan pemerintah Indonesia mari kita terus mendoakan pemerintah Indonesia, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, dan mari kita terus mendoakan penduduk Indonesia dan selalu mendoakan perekonomian kita, dan juga serta berdoa untuk negara kita agar pandemi segera dapat diatasi, Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, berdoa untuk pertobatan. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini dikatakan kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berarti membicarakan tentang ekonomi, Bapak Ibu. Seperti yang kita alami pada saat ini, Bapak Ibu, mungkin sebagian besar di antara kita mengalami perubahan perekonomian yang sangat drastis, Bapak Ibu. Seperti sekarang kita udah banyak melihat, Bapak Ibu, banyak yang kehilangan pekerjaan atau banyak yang di PHK, dari banyak tenaga kerja yang di PHK, sehingga sulit untuk menghasilkan buah ataupun mendapatkan perekonomian yang lebih layak, Bapak Ibu. Begitu juga dengan para petani, banyak yang gagal panen ataupun ada yang panen tapi tidak memuaskan hasil ataupun tidak dapat kembali modal ataupun mengalami kerugian, Bapak Ibu, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sambar di antara umatnya, berarti ini membicarakan tentang pandemi COVID-19, Bapak Ibu, yang mana jelas kita ketahui bahwa negara kita atau bahkan seluruh dunia, Bapak Ibu, sedang dilandai virus corona, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu, Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Bapak Ibu. Jika kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari surga, Bapak Ibu. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negara kita, Bapak Ibu, dari pandemi COVID-19. Dan resesi ekonomi kita akan pulih kembali, Bapak Ibu.
Dan di tengah situasi yang seperti sekarang ini Bapak Ibu, bukan waktunya untuk kita saling menunjuk dan saling mempermasalahkan Bapak Ibu. Mari kita masing-masing melakukan koreksi diri dan berdoa meminta kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita dan juga bangsa ini Bapak Ibu. Dari itu mari kita selalu berdoa, mari kita selalu membawa ke dalam doa, dan mari kita selalu merendahkan diri agar kita dapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Di poin yang ketiga Bapak Ibu, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Bapak Ibu, selain berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pertobatan, kita harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran Bapak Ibu. Penuaian jiwa besar-besaran selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebut sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daun. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi Bapak Ibu. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua, William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Penuaian jiwa-jiwa besar-besaran terjadi. Nah Bapak Ibu, tahun 2013 Tuhan berbicara kepada Gembala Sidang, Gembala Jemaat Induk, bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now atau disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Maka dari itu mari kita terus berdoa Bapak Ibu, mari kita terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia Bapak Ibu. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di Pentakosta ketiga akan terjadi setelah kebangkitan doa Bapak Ibu. Tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19 Bapak Ibu, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia Bapak Ibu. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja ikut dalam kegerakan doa ini Bapak Ibu. Haleluya. Selain itu Bapak Ibu, pada tanggal 8 Juli sampai tanggal 17 Agustus 2020 Bapak Ibu, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari, dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam Bapak Ibu. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antara denominasi di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Bapak Ibu. Memang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan ya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita terus berdoa, mari kita tetap berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk negara kita, negara Indonesia Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk pertobatan, dan mari kita berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran Bapak Ibu. Dan mari kita selalu mendoakan
negara kita agar selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup untuk kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa, jangan lelah untuk berdoa. Terus doakan ketiga pokok doa yang penting tersebut. Jadilah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.